Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Abdillah, NIM 40422019, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Public Speaking. Dosen pengampu Bapak Iksan Wahyudi, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang public speaking, dan di dalamnya terdapat materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengelolaan mental. Sebelum kita memasuki materi, kita kenali dulu apa sih itu public speaking. Nah, bagi sebagian orang, public speaking merupakan momok yang sangat menakutkan dan sangat menegangkan. Pasalnya, kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, seolah-olah kita sebagai terdakwa di suatu pengadilan. Nah, tentunya kita sangat takut terhadap hal itu, yang diibaratkan sebagai kita itu tersangka. Nah, dalam public speaking tentunya kita harus memiliki mental yang sangat kuat dan sangat baik untuk menghadapi audiens yang ratusan bahkan ribuan. Nah, dalam hal ini saya akan membahas tentang pengelolaan mental. Dalam pengelolaan mental terdapat pikiran. Apa sih itu pikiran? Pikiran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan ini merupakan kegiatan yang ada dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, dan pikiran merupakan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, jika diibaratkan komputer, pikiran jika diibaratkan dengan komputer, otak merupakan software dan pikiran merupakan hardware. Dan sangat penting sekali untuk bisa kita pelajari. Nah, dalam pikiran terdapat dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang pertama ada pikiran sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang jangka waktunya itu pendek, misal tentang sikap, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya. Dan pikiran sadar itu bisa kita simpan atau bisa kita buang, dan jangka waktunya itu pendek. Berbeda dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar yaitu pikiran yang jangka waktunya itu sangat lama, dari mulai kita kecil sampai kita sekarang. Dan pikiran bawah sadar ternyata berpengaruh sekali terhadap kita. Nah, berisi tentang pengalaman hidup, perjalanan hidup yang bersangkutan kepada diri kita. Dan pikiran bawah sadar itu berpengaruh sekali terhadap diri kita. Contohnya ketika ada seseorang yang waktu kecilnya itu dimarahi oleh ibunya karena dilarang untuk misalkan mempunyai hobi seperti bermain bola, bermain voli, dan dia
justru dilarang sejak kecil dan sering dimarahi oleh bapak ibunya, atau bisa dikucilkan oleh teman-temannya atau dibully waktu ketika masih kecil. Dan ini sangat berdampak sekali karena dalam pikiran bawah sadar kita mengingat kembali masa lalu, dan tentunya kita tidak bisa langsung untuk melupakan masa lalu karena itu sangat dalam sekali dalam pikiran bawah sadar, dan itu tentunya sangat berpikir sangat dalam, dan itu tentu tidak mudah untuk dilupakan. Dan presentasinya juga antara pikiran sadar dan bawah sadar ternyata itu berbanding jauh. Pikiran sadar memiliki persentase 12%, sedangkan pikiran bawah sadar mempunyai persentase yang sangat tinggi, yaitu sisanya berarti 88%. Nah, dalam pikiran bawah sadar tentunya mental kita bisa terganggu juga karena dampak dari kebiasaan dulu. Dengan dampak yang telah kita punya waktu masa dulu, tentunya ada penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri. Yang pertama ada sering gagal. Tentunya pada seseorang yang sering gagal akan mudah untuk tidak percaya diri. Bagi sebagian orang tidak mungkin menjadi sesuatu yang langsung sukses atau langsung berhasil, tidak mungkin. Dengan sering gagal kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, mengevaluasi dengan lebih baik lagi. Contohnya Pak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya beliau sangat tidak mudah berputus asa. Nyatanya dia sudah mencalonkan diri sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Pertama ada Ibu Megawati bersama Sandiaga Uno, dan dia terus mencoba dan sekarang terbukti menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu juga tidak mudah yang proses beliau lalui. Selanjutnya ada mudah untuk putus asa. Dengan mudah putus asa kita bisa mudah untuk menyerah, dan kita tidak boleh berputus asa karena kita harus melewati proses-proses yang kita lalui, dan tentunya kita bisa kegagalan dan gagal sehingga kita putus asa, dan itu sesuatu yang wajar, dan kita harus bisa menyikapinya dengan baik, yaitu tidak mudah untuk berputus asa dan terus mencoba. Selanjutnya ada takut yang berlebihan. Dengan
takut yang berlebihan, kita sudah kalah dari awal. Artinya misal kita memasuki sebuah ruangan dan kita menaiki panggung yang telah disediakan oleh pihak pengelola, dan sebelum kita naik kita takut terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi dan lain sebagainya, ya kita sudah gagal. Dengan adanya ini harus kita ubah menjadi kita tidak boleh takut, karena kita pasti bisa untuk bisa memulai proses dan segala tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya ada berpikir negatif. Nah, dengan adanya berpikir negatif, kita mudah untuk tidak percaya diri. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah berpikir negatif bahwa kita itu tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan halnya ketika kita berpikir positif. Nah, misal kita ingin presentasi di kelas. Nah, dengan adanya berpikir negatif, kita seolah-olah tidak bisa untuk bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh diri kita. Sebenarnya kita bisa untuk menyampaikan materi dengan baik di depan teman-teman, di depan dosen. Nah, dengan adanya berpikir negatif, kita sudah kalah dulu, sehingga kita tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Berbeda dengan halnya kita berpikir secara positif dan kita percaya diri, pasti percaya diri. Dengan berpikir positif, saya itu bisa menyampaikan materi di depan teman-teman dan dosen, pasti saya bisa. Nah, dengan adanya berpikir seperti itu, dengan adanya berpikir negatif, nah kita secara tidak sadar sugesti kita tidak bisa, karena kita berpikir negatif. Berbeda dengan halnya kita berpikir secara positif. Nah, sugesti kita juga pasti akan positif, pasti saya akan bisa. Nah, itu sangat berbeda sekali ya, dan ini juga berhubungan dengan pikiran dan pikiran. Sejatinya pikiran merupakan bagian terpenting dalam hidup kita juga, dan kita harus bisa menyikapinya. Jadi kesimpulannya yaitu pikiran sangat berpengaruh terhadap kita dalam kehidupan. Dengan adanya pikiran, kita bisa mengoperasikan sesuatu yang terdapat dalam memori kita, dan kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.